Halo teman-teman, kembali dengan channel ini, yaitu channel Zena Daniela. Pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal kimia mengenai tekanan parsial. Dan ini sebenarnya soalnya, ya saya bisa dikatakan mirip lah dengan soal yang baru saja kemarin saya upload. Jadi ini juga merupakan soal dari teman kita. Jadi kita akan langsung lihat saja soal yang kita bahas pada video kali ini. Dikatakan bahwa 1 mol udara mengandung 0,79 mol nitrogen dan 0,21 mol oksigen. Lalu setelah itu kita disuruh menghitung tekanan parsial dari masing-masing gas apabila diketahui tekanan totalnya itu adalah 3,0 atm. Dan tekanan total ini yang sebesar 3, atm ini diketahui bahwa tekanan ini merupakan tekanan yang dialami oleh penyelam pada kedalaman 66 kaki dalam permukaan laut. Saya lupa nulis tutup kurungnya di akhir. Oke, nggak apa. Lalu setelah itu soalnya yang pertama, jadi kita disuruh menghitung tekanan parsial dari masing-masing gas ini, di mana gasnya udaranya itu mengandung sekian mol nitrogen dan sekian mol oksigen. Lalu setelah itu ditanyakan bahwa jelaskan apakah ilustrasi di atas sesuai dengan hukum Dalton. Oke, nah jadi seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa kemarin banget saya juga sudah membahas soal yang mirip seperti ini, namun saya memberikan pengantarnya itu hukum Daltonnya berupa salah satu hukum dasar kimia yang kalian pelajarin, yaitu hukum perbandingan berganda. Jadi memang saya bilang di video kemarin bahwa soal yang seperti ini tidak ada hubungan dengan hukum Dalton. Maksudnya hukum perbandingan berganda itu kayak gitu ya. Jadi saya kasih jelaskan antara karbon monoksida dengan karbon dioksida seperti itu. Itu memang merupakan hukum perbandingan berganda. Namun selain hukum tersebut, Dalton juga mencetuskan hukum lain yang biasa disebut dengan hukum tekanan parsial menurut John Dalton itu. Jadi ini yang dimaksud dengan hukum Dalton pada soal kali ini gitu. Jadi kita nggak akan bahas tentang hukum dasar kimia yang menurut Dalton itu, tapi kita akan bahas mengenai hukum tekanan parsial ini kayak gitu ya. Dan biasanya kalau kalian belajar tentang tekanan parsial, kalian pasti sudah tahunya waktu kalian belajar tentang kesetimbangan kimia. Salah satu konstanta kesetimbangan kimia itu adalah Kp, dan biasanya dari Kp tersebut kalian bisa ketahui tekanan totalnya, atau jika diketahui tekanan total, kalian biasa ditanya tekanan parsialnya, seperti itu ya. Oke, dan sekarang untuk soal kali ini sebenarnya hitungannya sangat persis dengan video yang kemarin. Jadi perhatikan baik-baik bahwa ini dibilang 1 mol udara mengandung sekian mol nitrogen dan sekian mol oksigen. Kalian bisa ketahui bahwa nitrogen itu merupakan molekul diatomik, jadi pasti kalian nulisnya harusnya 0,79 mol N2 ditambah dengan 0,21 mol O2. Ya, jadi nitrogen dan oksigen itu sama-sama molekul diatomik. Jadi kalian tidak boleh menulisnya N saja atau O saja. Itu tidak ya. Dan sekarang hal yang terpenting juga di sini bahwa kalau kita menjumlahkan mol dari gas nitrogen dengan mol dari gas oksigen, maka dia total sama dengan 1,0 ya. Dan ini apa yang persis diketahui di awal, yaitu 1 mol udara. Jadi bukan berarti gas nitrogen ini bercampur dengan gas oksigen bereaksi, dia akan membentuk sebuah gas yang namanya nitrogen monoksida misalkan. Itu bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi tetap di dalam udara bebasnya dia tetap bertahan sebagai nitrogen dan sebagai oksigen saja. Lalu setelah itu, hitung tekanan parsial dari masing-masing gas apabila diketahui tekanan total ada 3 atm. Karena penjumlahan dari seluruhnya ada 1 atm, karena penjumlahan seluruhnya itu adalah 1 mol, berarti untuk mencari tekanan parsial dari gas nitrogen, itu berarti sama saja dengan mol dari gas nitrogen itu sendiri, yaitu 0,79 mol, dibagi dengan total seluruh mol yang ada dalam sistem, dalam hal ini yaitu 1 mol, 1,0 mol ya, dikali dengan tekanan totalnya, yaitu 3,0 atm. Kita coret molnya, sehingga kita dapat jadinya 0,79 dikali dengan 3, itu sama dengan 2,37 atm. Ini merupakan tekanan parsial dari gas nitrogen. Saya tulis di sini ya. PN2 sama dengan 2,37 atm. Lalu setelah itu untuk yang gas oksigen pun juga kita ngelakuinnya juga sama persis dengan gas nitrogen. Jadi semua caranya sama, tinggal angkanya saja yang berbeda. Saya langsung cepatkan saja. Untuk tekanan parsial dari gas oksigen itu kita bisa hitung dengan cara membagi 0,21 mol dengan 1,0 mol dikali dengan 3 atm. Jadi sama persis seperti tadi ya. Jadi mol oksigen dibagi dengan mol seluruh yang ada pada sistem dikali dengan tekanan totalnya. Dan kita dapat jadinya 0,21 dikali dengan 3, ini molnya coret, itu sama dengan 0,63
atm. Jadi ini adalah tekanan parsial dari gas oksigen. PO2 itu sama dengan 0,63 atm. Oke, jadi sudah terjawab ya untuk soal yang pertama ya. Tekanan parsialnya sudah tahu, untuk gas nitrogen 2,37 atm, untuk gas oksigen 0,63 atm. Lalu setelah itu yang ditanya adalah, BTW ini nggak perlu dipakai ya, 66 kaki dalam permukaan laut ini tidak dipakai, ini cuma sebagai informasi bahwa tekanan total 3 atm ini dirasakan oleh penyelamnya pada saat dia berada dalam 66 kaki, kayak gitu. Ini jadi tidak perlu dipakai. Lalu setelah itu yang jadi bahan pertanyaan yang kedua, jelaskan apakah ilustrasi di atas sesuai dengan hukum Dalton. Nah, kalau kita lihat salah satu bunyi hukum Dalton dalam hukum tekanan parsialnya, itu kita ketahui bahwa tekanan parsial ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya teori lain, yaitu tekanan gas ideal, seperti itu. Jadi kita menganggap bahwa seluruh udara, seluruh gas yang ada di muka bumi ini merupakan suatu gas ideal, walaupun memang kenyataannya tidak ada yang benar-benar ideal. Jadi untuk rumusnya itu adalah P kali V sama dengan N kali R kali T, seperti itu. Dan salah satu cara untuk membuktikan bahwa ilustrasi ini sesuai atau tidak dengan hukum Dalton, kalian pertama cek dulu apakah tekanan parsial dari gas nitrogen dengan gas oksigen itu kalau ditambah benar nggak dengan tekanan totalnya. Kita cek sekarang. Tekanan parsial dari gas nitrogen itu adalah 2,37 ya. 2,37 atm, lalu ditambah dengan yang O2 itu adalah 0,63 atm. Kalau kita tambahkan, maka itu hasilnya sama dengan 3,00 atm. Jadi sebenarnya dari sini pun sudah kita tahu bahwa ilustrasi ini benar-benar sesuai dengan hukum Dalton, karena 3 atm itulah tekanan total yang sudah diketahui pada soal. Jadi sama ya, kayak gitu. Dan sebenarnya untuk cara lainnya, pendekatan lainnya kalian bisa gunakan rumus ini, rumus tekanan gas ideal ini. Cuman sekarang karena dia dalam satu keadaan yang sama, berarti volumenya tetap dan tekanan gas idealnya juga tetap, tetapan gasnya juga tetap, dan suhunya pun juga tetap. Jadi dia hubungannya antara P dengan N saja. Kalau misalnya kita masukkan untuk yang gas nitrogen pertama, tekanannya kan kita ambil tekanan parsialnya ya, karena kita bicara tentang gas nitrogen saja. Tekanannya kan ada 2,37 atm dikali dengan V-nya sama dengan N-nya itu adalah 0,79 mol dikali dengan RT. Kalau misalnya kita masukkan semua RT-nya itu ke ruas kiri, maka kita dapat jadinya V per RT sama dengan 0,79 mol dibagi dengan 2,37 atm. Ini untuk yang pertama. Oke. Karena gas O2 pun juga, gas oksigen pun juga berada dalam keadaan yang sama dengan gas nitrogen pada ilustrasi kali ini, maka otomatis untuk volume, untuk tetapan gas juga sama ya. Dan untuk suhunya itu kan semua sama kan. Berarti kita tinggal masukkan saja tekanan parsial dan mol dari oksigen tersebut, sehingga kita dapat jadinya V per RT itu sama dengan 0,6, masukkan mol dulu ya. 0,21 mol per 0,63 atm. Ini untuk yang perbandingan yang kedua, yang dari gas oksigen. Dan sekarang kalau kita lihat, pembagian antara ini sama nggak? Sama atau beda? Kalau kita cek sekarang, kalau misalnya dia sama, berarti dia benar-benar sesuai dengan hukum Dalton. Namun jika dia tidak sama, maka dia tidak sesuai. Kita akan cek sekarang, kalau kita bagi misalkan 0,79 dibagi dengan 2,37, maka kita dapat hasilnya itu adalah 0,333 mol per atm gitu ya. Kita kasih contohnya gitu. Dan untuk yang gas oksigen pun juga kalau kita bagi 0,21 dibagi dengan 0,63, maka kita dapat jadinya hasilnya itu adalah 0,333 juga. Jadi kalau kita lihat antara gas nitrogen dengan gas oksigen, ini perbandingannya antara mol dengan tekanan parsialnya itu sama banget. Oleh karena itu, ilustrasi ini dapat kita katakan sesuai dengan hukum Dalton. Itulah untuk jawaban pada soal kali ini. Baik, jadi itu saja untuk pembahasan soal pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Di sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.